Biasanya menjadi seorang magician itu diperlukan persiapan dan latihan yang sangat luar biasa. Biasanya setiap mau perform itu butuh berapa lama untuk latihan? Untuk tergantung kalau misalkan ini pertanyaannya lebih spesifik kemana? Untuk gue latihan tadi nanya untuk high tech atau Untuk perform, misalnya rata-rata kalau mau perform. kalau untuk perform itu karena udah terbiasa ya, gue membawakan high tech ini, gue membutuhkan waktu seminggu lah untuk Seminggu. Kalau untuk pertama? untuk lihat materi segala macam kayak gitu. Kalau yang untuk pertama, untuk yang high tech gitu kan, pertama kali baru dibikin itu bisa Waktu itu latihannya? pertama kali bikin inget banget itu sampai preparationnya sampai kayak 3 bulan gitu. Oke. Latihan itunya aja. Latihan semua Untuk nyari materinya untuk konfigurasinya. bikin, tapi alhamdulillah first show high tech Lancar. lancar. Nah, ketika berjalan dengan misalnya dengan materi yang sama, kemudian orang meminta dengan materi yang sama, itu pasti lebih cepat. Lebih cepat. Materi nggak mungkin sama ya. Tapi pasti ada di flip. Maksudnya di flip adalah di custom lagi kayak gitu, seperti itu. Oh gitu. Cuma persiapan rata-rata 1 minggu. 1 minggu Tapi untuk pernah latihan nggak? total. Pernah nggak dalam walaupun udah persiapan, tapi pernah nggak ada miss gitu? Kalau miss biasanya dari ini ya, dari technical ya. Technical misalkan kita butuh kayak keperluan A itu nggak disiapin. Tapi Raiders. kalau waktu kita jadi ilusionis, waktu saya jadi ilusionis, saya pernah mengalami satu hal, itu lagi on air di TV, saya main water escape. Water escape tuh ada tong diisi air seperti itu. Kan kalau orang biasanya bikin water escape-nya yang besar tuh. Itu bisa di-search saja, ada di YouTube tapi nggak diliatin waktu kegagalannya. Water escape besar, saya bikin kecil. Dan dancer saya tuh udah worry dari awal dia datang ke situ. Kayaknya nggak bisa. Akhirnya beneran nggak bisa, dia kekunci di dalam. Dan waktu itu hampir mengalami kecelakaan fatal gitu. Tapi langsung dibuka sih sama kru dari TV itu sendiri. Nah, sebenarnya berarti ada juga kemungkinan jika salah itu magician bisa sampai kehilangan nyawa. Bisa jadi seperti itu kan, banyak kan magician yang Bahaya. kehilangan nyawa melakukan itu kan. Berarti Mungkin itu kalau kegagalan itu bisa jadi karena kurang preparation atau perhitungan yang biasanya kurang ada akurat? hal nggak terduga, karena biasanya kalau magician salah, penonton tuh nggak tahu. Biasanya kalau magician salah, penonton nggak tahu, ambigu karena antara ini untuk dramatis Bagian salahnya, performnya ya. bagian performnya, atau emang itu salah beneran seperti itu. Karena kalau kita salah cuman kita yang tahu, tapi kalau kesalahannya dari visual ketahuan itu lebih spesifik, itu akan ketahuan di mata penonton juga. Berikut ini kita akan langsung berikan info pesulap-pesulap mana saja yang pernah mengalami kegagalan dalam aksinya. Siapa Esti? Yang pertama ada Harry Houdini. Houdini itu meninggal setelah seminggu pertunjukan terakhirnya. Nah, sebelum memulai pertunjukan itu dikabarkan 2 orang meminta Houdini untuk memperagakan trik kekuatan fisik, yaitu menyerap pukulan-pukulan yang dilayangkan. Nah, naasnya terdapat 3 pukulan yang mendarat sebelum dia mengencangkan otot-ototnya. Akhirnya pukulan tersebut memperparah penyakit usus buntu yang dideritanya. Jadi sebenarnya dia meninggal karena penyakit usus buntu ketika melakukan aksi untuk menyerap pukulan-pukulan. Sebelum dia mengencangkan perutnya, otot-ototnya kena pukul. 3 pukulan. Oh, itu berarti memang sesuatu yang bisa dibilang blunder ya. Banyak dulu mungkin yang katanya Harry Houdini meninggal tenggelam kan. Banyak gosip-gosip yang beredar kan. Sebenarnya kalau fakta sebenarnya katanya usus buntu sih. Usus buntu, Usus ya. buntu itu sendiri gitu. Oh gitu. Jadi memang dia udah penyakit usus buntu, habis itu Dipukul pas juga. pertunjukannya juga kena pukul atau mungkin Jadi tangannya itu nggak ada jalur keluar buntu kan. Buntu. Oh, buntung. tembus enggak? tembus Hari, enggak? hari buntung gitu kan. Beda. Berikutnya siapa? William Robinson. William Robinson adalah seorang pesulap Amerika yang memainkan peran seorang pesulap Cina. Nama panggungnya adalah Chung Ling So. Karirnya itu berakhir dengan tiba-tiba dalam aksinya berjudul Commanded to Death by the Boxers yang digelar pada Maret 1918. Waduh. Saat itu Robinson melakukan aksi menangkap peluru. Namun pada malam tersebut peluru itu melesat ke dadanya, jadi nggak ketangkap. Oh ya ya. Mungkin dia udah nonton film Matrix tahun itu ya. Belum ada Matrix. Belum ada Itu ya. 1918. Bullet catch, That Pak. was so long Bullet ago. catch ya. Tapi pernah ada yang ngelakuin ini zaman sekarang masih ada? Banyak yang melakukan ini, tapi lebih safety sekarang. Karena kan waktu tahun berapa tuh? 1918. Ya sekarang kan orang lebih Iya. Pakai trik. dengan ada triknya dan ada Triknya Tekniknya ya. tekniknya lebih baru lagi. Karena kan setiap teknik magic itu diperbaruin dari basic tekniknya. Kalau dulu letter luck ini benar-benar nangkep peluru beneran gitu. Belum
jelas Pasti juga ada sih infonya. tekniknya Pasti lah. ada tekniknya juga sebenarnya. Tapi ada teknik tapi nggak se-safety sekarang Nggak kali ya. se-safety sekarang, Coba deh seperti itu. sekarang Ari cobain aja gitu. Apakah itu dia peluru DB yang kecil-kecil? Oh gitu. Pistol gas gitu. Cobain aja. Cobain gitu ya. Terima kasih sebelumnya ya. Berikutnya. Joseph Burris. Pesulap ini meninggal ketika sedang melakukan aksi sulap dengan cara dikubur hidup-hidup. Escape artist. Waduh. Pada sebuah peti plastik yang dirancang sendiri olehnya, peti tersebut harus diturunkan ke dalam sebuah lubang yang kemudian ditutup dengan tanah dan beton. Tapi ternyata tanah dan beton penutup itu runtuh lebih cepat. Dan Joseph Burris tertimpa runtuhan tersebut. Berikutnya ada Tommy Cooper, pesulap Inggris yang terkenal dengan kopiah merahnya ini meninggal pada tanggal 15 April 1984 saat ia live show di sebuah televisi yang berjudul Live from Her Majesty. Dalam sebuah sketsa, asistennya itu memakaikan sebuah pakaian, tiba-tiba Cooper jatuh bersandar di tirai dan kolaps. Penonton mengira itu adalah salah satu bagian dari part of the show lah, tapi ternyata enggak. Sakit jantung. Nah, Oh, ternyata gitu. dia Jantung ya. Gitu, kayak iya, terkena serangan, dibawa ke rumah sakit, tapi akhirnya meninggal dalam perjalanan ketika Oh, gitu. manggung. Berarti tidak ada hubungannya dengan, kesalahan trik, trik ya? sulapnya, kesalahan teknik. Itu yang barusan terjadi memang sudah waktunya. Kalau itu bukan kegagalan dalam Bukan kegagalannya. Tapi gagal akhirnya sulapnya. Oh iya, Kan akhirnya nggak jadi show. Oke, betul. Berlanjut. Tapi kalau bicara mengenai trik ya, yang sampai sekarang kamu kepengen lakuin dan bisa dibilang mungkin spektakuler, ngapain di Techno ini? Jadi di Techno itu kalau pernah lihat di salah satu mall di Jakarta Barat ya, di situ ada LED gede banget, pernah lihat seperti itu. Dan audiensnya langsung masyarakat Langsung yang lewat. masyarakat luar gitu kan, Wah, dari ada mobil so lewat cool. seperti itu kan. Itu keren Apalagi kalau banget. dibikin cap macet tuh, lebih keren lagi tuh kayaknya. Lu kepikirannya mau buat seperti apa? Ya itu tergantung nanti kontennya kan, konten yang kita ciptakan seperti Mungkin apa. nanti apa dari misalnya di mall Tergantung tersebut ada big temanya, kalau screen. Net TV mungkin pengen bikin promonya gitu kan bisa di atas itu. Iya, Di- mall ngelahirin mall gitu kan lucu kan. Sekalian jalan maksudnya. Iya makanya gitu. Siapa tahu bikin orang pada mau melihat kemudian jadi bikin sesuatu dengan gali. Kita doain aja 20% buat Ari Untung. Baiklah. Tetap ya ada fee manajemen. Nah sekarang ini kita akan tanya pendapat masyarakat mengenai dunia magic di Indonesia. Inilah dia Vox Pop menurut saya. Ya kalau menurut gue sih sulap tuh bakal mati ya karena emang peminatnya yang kurang ya. Kalau soal trik, gue bilang trik tuh banyak. Cuman yang ditampilin di Indonesia sejauh ini sih udah mainstream ya gue bilang. Kalau Indonesia boleh kayak bakal terus langsung biarpun equipmentnya dikit tapi tetap aja sih pasti orang juga bakal belajar terus untuk yang lain, untuk hal baru juga. Jadi aku rasa sulap bakal terus berkembang di Indonesia. Ya kalau menurut gue sulap ya kalau buat sekarang cukup maju ya, apalagi banyak kayak yang tahun-tahun kemarin kayak yang apa sih ajang pencarian bakat. Ya mungkin kalau buat kedepannya lebih bagus juga ya. Menurut gue sih perkembangannya kedepannya bakalan bagus karena orang-orangnya juga udah terlatih, terus udah banyak variasi sulap lagi yang lainnya. Kalau menurut gue sulap perkembangan di Indonesia tuh semakin variatif ya, semakin berkembang gitu dan mengikuti perkembangan zaman. Mungkin bisa disebut dengan sulap kontemporer kali, bisa seperti itu ya. Dan menurut gue dengan adanya media-media TV yang mengekspos sulap-sulap di Indonesia mungkin bisa membuat sulap Indonesia semakin eksis di masyarakat. Itu tadi pendapat yang Ada yang kontroversi. ada Ada kontroversi. positif, ada yang ada plus ada negatif. minus Tapi tadi. kan Madam. itu menurut mereka kan. Iya. Kira-kira apa yang membuat orang ada juga yang berpikir bahwa Sulap dunia Indonesia sulap- mati. Benar. Dunia sulap di Indonesia akan mati. Emang apa sih yang salah atau juga mungkin yang belum menge-entertain mereka sampai mereka merasa memiliki pandangan seperti itu? Jadi kalau mereka mungkin melihatnya seperti itu, jadi sekarang kebanyakan magician tuh nggak mengerti dari esensi dari sulap itu sendiri kan. Sebenarnya sulap itu adalah art, semua yang kita lakukan adalah art, ya kan, seperti itu kan seni. Jadi kita sebenarnya menggabungkan bukan hanya bermain trik atau bermain magic seperti itu kan. Jadi kita harus tahu esensinya dulu gitu. Jadi Iya. kebanyakan yang mungkin mereka tonton itu karena membosankan. Jadi mereka lihat pesulap itu belajar trik, begitu bisa mereka perform. Nah itu adalah yang membosankan seperti itu. Makanya tadi ada ucapan seperti itu mungkin karena salah satu faktornya itu tadi. Oh, Kalau gitu. menurut saya seperti itu. Ya mungkin jenis sulap yang dilihat mungkin kurang beragam ya. Betul. Nah sekarang ini kita akan berikan info bahwa ternyata dunia magic itu bukan hanya menarik
para magician saja, tapi para selebritis juga tertarik dengan dunia sulap. Contoh, ini info dari kita nih. Nih. Yang suka K-pop pasti tahu ya. Vakum dari Super Junior, Kim Ki-bum sibuk belajar sulap. Gitu. Kim Ki-bum. Kim Ki-bum ini belajar sulap untuk menghibur fansnya saat jumpa fans di Taiwan. Berikutnya, Neil Patrick Harris. Nah, ini adalah seorang artis How I Met Your Mother yang nggak kelar-kelar ya. Dia belajar trik sulap semenjak masih kecil. Beranjak dewasa, dia telah melakukan trik ilusi di depan penonton sekaligus menyutradarai produksi pertunjukan sulap. Nah, Neil Patrick ini merupakan presiden dari Academy of Magical Art. Oh Jadi gitu. serius Ternyata serius walaupun banget. selebriti dia benar-benar jadi magician juga ya. Ada lagi, ternyata bukan hanya selebriti yang tertarik dengan dunia sulap, tapi ada juga aparat keamanan Indonesia. Bribda. Hah? Bribda Agus. Bribda Agus. Dia bisa sulap, jadi bisa menghibur juga polisi, pengamen, pendemo. Iya kan? Jadi lagi pada ngumpul demo-demo, dia bisa menghibur. Jadi kalau misalnya orang nanya, bisa lihat SIM STNK-nya? Dikasih, udah hilang Pak. Iya. Bisa sulapin juga kan? Bisa sulapin juga. SIM STNK saya mana? Di kuping. Ya. Bapak udah dikasih? Oh iya. Pas gini, Pak maaf daki semua Pak. Tapi keren ya kalau polisi meriksa kayak gitu. Iya. Itu sebuah inovasi sebenarnya untuk dunia kepolisian. Ingin tahu seperti apa penampilannya Bribda Agus? Yuk kita lihat. Ini dia tayangannya nih. Lihatin bawah ya. Kalau semuanya gini. Cara ini oke. Ya. Gini. Coba. Gimana tuh? Sulap itu sendiri kan tergantung pembawaannya kan. Iya. Dia kan lucu kan. Dan emang mainnya untuk syukuran pesulap itu clean, itu bagus banget cara mainnya tadi. Dia emang benar-benar mempelajari Dia teknik bisa sulap sleight of ya. hand tadi kan. Menggunakan keahlian tangannya untuk melakukan itu kan tadi. Dan kan. jarak dekat lagi kan kita Dan ngeliatnya. itu fun banget kan lihat teman-temannya tadi melakukan itu. Sebenarnya magic itu sendiri gimana kita cara, sebenarnya nggak ada trik yang jelek, tapi gimana cara kita membawakan permainan itu sendiri seperti itu. Gitu. Nah sekarang ini sebagai penutup mungkin ada nggak sebuah kata dari seorang Galih untuk para magician yang lagi sekarang mungkin memulai untuk menjadi seorang magician tapi masih belum menentukan arahnya seperti apa, sekarang masih mencoba trik sana trik sini masih gagal, terus kemudian ada yang mungkin yang gagalnya Gagal move on. Bukan gagal itu beda. nah kira-kira apa yang akan diberikan ujangan kepada mereka? Jadi seperti ini aja sekarang. Jadi kayak kebanyakan magician bilang untuk sukses harus masuk TV dulu. Sebenarnya waktu kita adain seminar ada banyak yang bilang seperti itu. Untuk sukses harus masuk TV dulu baru kita bisa sukses jadi pesulap. Sebenarnya nggak harus kayak gitu. Kita fokus dengan apa yang kita lakukan, tetap berkomitmen, pasti akan sukses dengan sendirinya. Seperti itu. Iya. Luar biasa, mungkin yang sekarang sedang mencoba tambah semangat lagi. Dan jika Anda memiliki inputan kepada kita dan juga mungkin akan memberikan sedikit magic kepada Tonight Show, ya. Magic bisa keajaiban, bisa apa saja. Silahkan share aja ke kita, kemana Isti? Tinggal tweet ke kita di @tonightshow_net, cek Instagram kita juga di tonightshow_net, lihat terus net, tayangannya juga high definition. Terus juga kalau misalnya sukses masuk TV, tadi Galih Montana dari tadi tangannya masuk TV terus. Nah, tangannya aja kan? Tangannya doang. Tangannya aja tadi pas yang diambil. Itu baru tangannya. Ngepalnya mau masukin TV itu. Makanya share terus ke kita dan yang pasti juga sekarang ini pasti semua orang ingin mendapatkan magic atau juga mungkin keajaiban dalam hidup. Ternyata untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup itu mudah sekali. Hanya dibutuhkan satu, yaitu keyakinan. Karena kekuatan dari keyakinan itu mengalahkan kekuatan dari 99 orang yang cuma punya keinginan. Sampai ketemu lagi di episode berikut dari Tonight Show.